Apa? Ini rukun Hajar Aswad, sebelumnya namanya rukun Yamani ya. Ini pintu Ka'bah. Lalu di sini apa namanya? Rukun Iraki ya, terus rukun Syami. Ya, mulai tawaf itu sebenarnya di sini ya. Urutannya ada sebenarnya itu situ ya. Urutannya yang pertama itu sunnahnya, ini sunnah tawaf ya. Jangan dipaksakan kalau tidak bisa ya. Sunnah tawaf ya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah menyentuh Hajar Aswad, itu namanya istilam ya. Menyentuh Hajar Aswad, kita kalau 10 orang, 100 orang mungkin masing-masing bisa menyentuh ya. Ya, menyentuh dan menciumnya. Itu yang paling utama ya. Kalau bisa ya, itu sunnahnya. Pas masuk ya, menyentuh dan menciumnya. Setelah itu baru memulai tawaf ya dengan Bismillahi wallahu akbar ya. Itu saja ya. Bismillahi Allahu akbar. Memulai tawaf itu bacaannya disunnahkan baca Bismillahi Allahu akbar ya. Kalau tidak bisa menyentuh, bisa misalnya bawa tongkat ya. Itu bisa disentuh dengan tongkat, ataupun misalnya lagi bawa payung ya, bisa disentuh dengan payung ya. Ini derajat yang kedua setelah menyentuh dengan tangan ya, Hajar Aswad tersebut ya. Lalu mencium tongkatnya. Ini bukan masalah kenapa harus dicium ya. Rasulullah mencontohkan seperti itu ya. Dan ibadah haji ini adalah ibadah haji, mungkin disitulah kita nyatakan dan buktikan kepada Allah Subhanahu wa taala bentuk ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada hal-hal yang kita tidak masuk akal ya, seperti mungkin komentar Umar bin Khattab ya, kenapa harus dicium? Kami itu batu biasa ya. Seandainya Rasulullah tidak menciummu, saya tidak akan menciummu ya. Ini adalah ungkapan Umar ya. Jadi kita ketundukan kepada Allah dan mencontoh Rasulullah SAW ya. Juga tawaf ya karena Rasulullah tawaf ya, dan dalam Al-Quran juga diperintahkan untuk tawaf ya. Kenapa harus tawaf di Ka'bah ya? Itu perintah Allah seperti itu ya. Lalu kalau tidak bisa dengan menunjukkan barangnya ya, dari jauh ya. Dari jauh isyarat saja Bismillahirrahmanirrahim ya, tanpa harus mencium tangannya. Jadi perhatikan ya. Kadang-kadang ada orang Bismillahirrahmanirrahim lalu mencium tangannya. Sebenarnya dicontohkannya tidak seperti itu ya. Kalau dari jauh Bismillahirrahmanirrahim lalu tawaf biasa. Ya, dalam tawaf ini ya bacaan tidak ada bacaan khusus ya. Seperti bacaan zikir ya, dan bukan talbiyah ya. Talbiyah itu sudah diputus setelah melihat Ka'bah ya. Ataupun ada yang mengatakan setelah masuk Masjidil Haram ya, tidak talbiyah lagi ya. Zikir ya, subhanallah, alhamdulillah, atau berdoa sesuai dengan hajat masing-masing ya. Ya, tidak ada yang khusus ya. Tidak ada doa putaran pertama, putaran kedua, ketiga, tidak ada. Ya. Putar terus ya, sampai rukun Yamani ya. Rukun Yamani itu kalau bisa disentuh itu disunnahkan untuk disentuh ya, istilam rukun Yamani ya. Ini salah satu bentuk juga Rasulullah SAW ya, bagaimana memuliakan ya orang-orang Yaman ya. Bahkan dalam hadisnya ya, katakan al-iman Yaman ya, wal hikmatu Yamaniyah. Iman itu adalah Yaman ya, dan hikmah adalah dari Yaman. Bahkan mereka Rasulullah pada itu ada orang Yaman datang ya, atakum ya, ahlul Yaman ya, hum araku quluban ya. Telah datang kepadamu penduduk Yaman ya, mereka adalah hatinya yang paling lembut ya. Mungkin sekarang kita tidak menemukan seperti itu ya, bahkan terjadi perang sekarang. Jadi intinya ya, rukun Yamani ya, biar kita tahu hikmahnya. Kenapa rukun Irak, rukun Syam tidak disunnahkan untuk disentuh ya. Rukun Yamani disentuh tanpa harus mencium ya. Tapi tidak ada sunnahnya untuk mencium rukun Yamani. Tidak ada. Langsung banyak kita lihat langsung mencium rukun Yamani. Tidak ada sunnah seperti itu. Sunnahnya hanya disentuh saja ya. Setelah itu kalau tidak bisa, tidak perlu juga berisyarat, tidak perlu ya. Ya lewat saja ya. Nah, bacaan yang khusus itu dalam tawaf hanya ketika garis rukun Yamani ini, pojok rukun Yamani ini sampai Hajar Aswad ya. Itu bacaannya khusus ya.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu saja sebenarnya yang khusus ya, yang lain tidak ada. Setelah sampai di sini ya, sudah tawaf 1 kali putarannya. Jadi namanya 7 kali putaran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah setelah 7 putaran ya salat sunat 2 rakaat ya, sunnatul tawaf ya. Dan mengatakan mazhab Hanafi bahkan mengatakan ya, karena Rasulullah setiap habis tawaf salat ya, mereka menyimpulkan bahwasanya salat ini adalah salat wajib ya, sunnah tawaf ya. Tapi sebenarnya bukan wajib ya, sunnahnya. Itu sunnahnya dilakukan di belakang makam Ibrahim. Makam Ibrahim di sini ya, di sini. Itu kalau bisa ya, kalau tidak bisa dimanapun di dalam masjid itu bisa dilakukan sholat sunnah tersebut ya. Dan yang ya sunnah tawaf ya, namanya ya ini termasuk mendekat Ka'bah ya, mendekat Ka'bah terus juga doa ya. Mendekati Ka'bah itu artinya jika misalnya ada kondisinya memungkinkan mudah ya, dan tidak ya kita juga harus perasaan sama rombongan ya, sampai kita ego kita lebih kita pentingkan yang kita berpisah saja karena mungkin dia mengatakan saya sudah misalnya tidak akan kesasar ya, bisa pulang sendiri ya, lalu dia bisa di rombongannya dan mendekati Ka'bah ya. Jadi sebenarnya kondisi ya, dikondisikan ya. Jika misalnya kondisinya memungkinkan untuk mendekat ya mendekat saja, kalau tidak bisa namanya juga sunnah. Nah, tapi setelah akhir-akhir putaran itu ya jangan sampai masih aja terus di dalam ya. Ya karena itu nanti susah keluarnya. Mungkin itu sampai keluar itu harus putar 3 kali lagi ya baru itu sampai keluar ya. Kalau sangat padat ya. Karena tidak mungkin kita langsung keluar memotong gitu kan. Lalu sunnah setelah itu sunnah tawaf ya, setelah salat sunnah ya disunnahkan juga minum air zam-zam ya. Kalau kita bisa minum air zam-zam ya. Ada permasalahan ya, bagaimana jika sini ada syarat-syarat tawaf tadi ya, niat ya, lalu menutup aurat ya, bersih dari hadas kecil dan besar ya. Ini sebenarnya syarat suci dari hadas kecil itu ada perbedaan pendapat ya. Sebenarnya apakah memang harus suci dari harus dalam kondisi wudu atau tidak ya? Ya. Tapi jumhur ulama mengatakan seperti itu ya. Tahu siapa yang membolehkan untuk tawaf tanpa dalam keadaan wudu ya? Itu salah satunya adalah Ibnu Taimiyah. Nah Ibnu Taimiyah itu selama ini kita tahu ya pendakwahnya sangat keras ya. Tapi dalam masalah ini dia malah berbeda dengan pendapat jumhur ulama. Tapi sebaiknya kita ikuti pendapat jumhur ulama. Kita wudu ya. Ya. Bagaimana kalau di tengah tawaf ya, sementara kita mengambil pendapat ini ya, lalu wudunya batal ya, apakah dimulai dari dimana wudunya batal atau tidak ya? Ya, ataupun mulai dari pertama ya. Orang mengatakan dimulai dari pertama lagi ya. Jadi konsekuensi untuk mengambil pendapat ini juga berat ya. Nah, di sini kita mungkin bisa dalam kondisi-kondisi tertentu ya. Saya Yusuf Qaradawi sering mengatakan ya, mengambil pendapat yang marjuh ya untuk kemaslahatan itu sesuatu yang baik ya. Marjuh itu artinya misalnya dia mengambil pendapat tidak perlu dalam kondisi wudu ya. Ya. Karena memang ada ulama yang mengatakan seperti itu ya. Ya. Dalam kondisi tertentu, kondisi padat sekali ya, untuk wudu itu susah ya. Untuk keluar ke tempat wudu ya ataupun mengambil wudu yang dekat ada kerang-kerang air zam-zam itu dibuka untuk wudu, itu juga susah ya. Ya. Di sini kita lihat kondisinya, kalau memang susah ya
tawaf aja terus ya, tawaf terus ya. Kita mengambil pendapat yang marjuh. Namun kalau kita keadaan kita memungkinkan ya, tidak ada apa namanya tidak ada hal-hal ya yang menyusahkan ya, kita sebaiknya tawaf dalam keadaan bersih dari hadas suci ya. Karena salah satu syarat tawaf itu ya al-muwala namanya ya. Muwala itu artinya dilakukan secara bersambung ya, tidak ada terputus ya. Kecuali misalnya apa namanya sholat jamaah ya, sholat jamaah yang memutus tawaf ya, itu tidak perlu tawaf dari apa namanya awal lagi ya, tapi dia memulai lagi tawaf dari tempat dia berdiri kalau sholat jamaah. Itu dua permasalahan itu ya yang sering apa namanya terjadi ya. Apalagi kadang-kadang ada yang memaksakan untuk apa namanya membawa semprotan ya, untuk wudu ya. Padahal yang namanya wudu itu ya, wudu itu kan dalam surat Al-Imran ya, kata faksilu ya. Iksilu itu artinya mencuci ya, bukan membasuh kan ya. Idza kuntum ila sholati, apa yang pertama ya, faksilu wujuhakum ya, bukan membasuh muka tapi mencuci ya. Bedakan antara membasuh, kalau di Malaysia membasuh mencuci kan ya, kalau kita beda ya, membasuh dan mencuci ya. Membasuh itu dengan ada bekas-bekas air dibasuh ya, namanya membasuh ya, seperti tayamum ya namanya. Ataupun membasuh apa namanya ini ya, khuf ya, itu dengan mencuci ya. Atau membasuh kepala ya, famsahu ya. Jadi bedakan antara iksil dan imsah ya. Iksil itu mencuci, benar-benar ada airnya ya, air dicucikan ke muka ya. Hanya untuk semprot-semprot saja tidak cukup dikatakan untuk membasuh ya. Jadi tidak cukup dikatakan untuk mencuci ya. Jadi tidak usah dipaksakan, misalnya karena dia ingin mengambil pendapat bahwasanya dia harus selalu dalam kondisi wudu, lalu dia paksakan untuk apa namanya semprotan, misalnya semprotan ya. Misalnya dia wudunya batal, langsung semprot ya wudu. Tidak seperti itu. Setelah apa namanya tawaf ya, sudah 2 rukun yang dilakukannya. Ini baru umrah ya. Rukun kedua adalah tawaf. Setelah tawaf, setelah sholat sunnah ya, apa namanya tidak ada anjuran untuk memperbanyak apa namanya doa setelah apa namanya sholat ya, dulu lagi berdoa apa ya, tidak perlu ya, tidak ada anjurannya. Tapi dia langsung ke tempat sa'i ya. Safanya di sana, berarti Hajar Aswad di sini. Saya di sini, Hajar Aswad ya, Safanya. Ke Safa ya. Safa itu kalau dulu ya, dia berada di luar masjid dan benar-benar seperti bukit ya. Makanya dalam bahasa fikih itu ya yas'adu ya, menaiki ya, bukit Safa ya. Itu dulu bukit ya. Sekarang kalau di lantai pertama ya, enggak tahu sekarang enggak dipugar kayaknya. Kalau Safa Marwah itu dipugar. Masih seperti yang lama ya. Itu dibentuk seperti bebatu-batuan ya, bukit-bukit ya. Ada juga neneknya. Itu lantai pertama ya. Tapi kalau lantai kedua, lantai ketiga tidak ada, lurus saja ya. Mana kalau kita sa'i di lantai kedua ketiga ya, tidak perlu naikkan. Ya. Nah ini setelah mendekat ke Safa ya, kita ini sunnah ya. Apa namanya? Kita baca innas safa wal marwata min sya'airillah ya. Cukup seperti itu ya. Bisa di apa namanya selesaikan sampai habis ayatnya. Lalu setelah mendekat ya, apa namanya Rasulullah mengatakan abda'u bima bada Allahu biya. Saya memulai apa namanya di mana Allah apa namanya memulai saya maksudnya di mana Allah memulai menyebut ya apa namanya tempatnya, yaitu di dalam Al-Qur'an kan diawali dengan innas safa ya. Artinya Allah memulai dari Safa ya, menyebutkan ya. Nanti sa'i itu ya dari Safa dan Marwah ya.
Safa ke Marwah ya. Jadi abda'u bima bada Allah bi, artinya saya memulai dari Safa yang untuk saya ini ya. Ya kalau tidak bisa abda'u bima bada Allah bi juga tidak apa-apa ya. Ya, ayat juga namanya cukup dengan ayat tadi ya, inna safa wal marwata min sya'airillah. Lalu setelah itu ya ini sunnahnya. Sebenarnya kondisi minimalnya ya, itu sampai ketika kita sudah yakin bahwasanya kita berada di daerah Safa ya, itu sudah cukup ya, tidak perlu naik ya. Tapi kalau bisa naik ya, lalu menghadap kiblat ya, sunnahnya seperti itu ya, sunnah yang maksimalnya ya, menghadap kiblat, menghadap Ka'bah bukan ya, menghadap Ka'bah ya, melihat, usahakan melihat ya, dan menghadap kiblat ya, ya di situ ya, di slide setelah ini. Sambil mengangkat tangan ya. Ini juga disebutkan dalam riwayat Jabir tadi ya, di hadis yang sangat panjang itu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. La ilaha illallah, ini sambil menghadap Ka'bah ya. Sambil dengan posisi tangan berdoa ya, la ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dah wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahdah. Tidak ada Tuhan selain Allah SWT ya, anjaza wa'dah, dia telah membuktikan janjinya. Janji yang dimaksud di sini adalah janji memenangkan kaum muslimin ya, itu di perang Badar. Anjaza wa'dah wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahdah. Padahal ya, sebelum perang Badar siapa orang kaum muslimin ya, mereka terusir dari Mekah ya. Di perang Badar ini terlihat ya, janji pertama Allah Subhanahu wa taala yang memenangkan wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahdah. Lalu setelah itu berdoa ya. Berdoa, kalau berdoa dah berdoa ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah atau rabbi ighfirli wa liwalidayya, itu pengampunan ya, kebaikan dunia akhirat ya. Nah, ini dilakukan ya 3 kali ya. Dibaca lagi dari pertama dan yang kedua 3 kali. Namun ya, kalau melihat kondisi ya, itu tidak bisa dilakukan ya. Ya, ketika dia cukup ya dengan datang inna safa wal marwata min sya'airillah, tidak sempat naik ya, tidak sempat baca menghadap kiblat la ilaha illallah wa la syarika lah, karena banyak orang ingin sa'i ya. Itu kadang-kadang kalau berhenti di tempat itu datang polisi ya, disuruh berjalan ya, biar putaran terus berjalan ya. Kalau seperti itu kan kita tidak boleh paksakan untuk melaksanakan yang sunnah ya, untuk kita sendiri ya, orang lain tidak bisa saja ya, kita jalan saja ya, arus ya, biar berjalan semuanya ya, tanpa membaca yang tadi ya. Ya, artinya ketika setelah sampai di Safa ya, itu sudah memenuhi syarat untuk melakukan sa'i dari Safa ke Marwah ya. So, berjalan ya sampai ke Marwah ya. Dan di antara Safa Marwah ya, itu ada ini ya, 2, ini sekarang lampu hijau ya, di dindingnya dan di atasnya itu hijau semua ya. Biasa kita katakan dengan tanda hijau ya. Kalau dulu itu sebenarnya agak lembah ya. Ketika dulu Siti Hajar karena ini sejarahnya sa'i kan, Siti Hajar melewati lembah itu, dia mempercepat langkahnya. Kita mengikuti sunnah tersebut. Lalu sampai ke Marwah ya. Yang dilakukan di Safa tadi juga dilakukan sunnah untuk dilakukan di Marwah ya. Ya tadi la ilaha illallah sambil hadap kiblat ya, naik ke Marwah ya. Kalau memungkinkan ya la ilaha illallah wa la syarika lah. La ilaha illallah anjaza wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahdah. Berdoa ya. Itu dilakukan 3 kali ya. Itu 3 kali diulang, lalu memulai lagi sa'i ke Safa ya.
antara Marwah dan Safa ya apa namanya dianjurkan untuk memperbanyak juga zikir ya, tasbih apa namanya, hamdalah, terus kalimat tauhid ya, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah ya, ataupun rabbi ghfir warham ya, innaka antal azizul akram. Artinya pada intinya meminta maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Safa ke Marwah 1 putaran ya. Lalu ke namanya Marwah ke Safa 2 putaran ya. Memulai dari Safa dan akhiri di Marwah ya. Ketika di Marwah setelah selesai ya kalau bawa gunting ya, bawa gunting misalnya namanya kadang-kadang di situ ada orang-orang yang ingin membantu mengguntingkan. Bagi namanya kalau bisa menggunting di mana saja bisa menggunting ya, untuk tahallul kan ya menggunting. Kalau laki-laki karena dianjurkan sebenarnya walaupun dalam pendapat Imam Syafi'i ya, pendapat yang mengatakan bahwasanya cukup dengan menggunting bagian kiri, bagian kanan, bagian belakang sedikit ya, itu sudah cukup ya. Tetapi dicontohkan ya dalam haji Rasulullah dan haji para sahabat dicontohkan mereka tahallulnya seperti apa ya. Itu namanya memendekkan rambut itu bukan memendekkan sedikit-sedikit ya, tapi memendekkan secara keseluruhannya. Untuk bagi laki-laki di sana banyak tukang cukur yang bisa melakukan seperti itu ya. Tapi kalau mengambil pendapat dengan mengatakan bahwasanya memendekkan rambut itu secara bahasa ketika mengambil sedikit itu sudah termasuk memendekkan rambut, tidak masalah ya, silahkan. Itu setelah itu sudah tahallul. Tahallul namanya artinya sudah tidak terikat lagi dengan larangan-larangan ihram tadi. Walaupun masih pakai ihram, itu artinya namanya tidak dalam keadaan ihram lagi ya. Lalu apa namanya ini umrah sudah selesai ya, di tamattu kan ceritanya. Lalu pada tanggal apa namanya ini apa yang kita lakukan ya, mungkin waktunya apa namanya lama ya antara umrah dengan apa namanya hari tarwiyah ya, memperbanyak sholat di masjid ya, kalau bisa memperbanyak tawaf ya, karena keutamaan tawaf itu khusus untuk Masjidil Haram apa namanya diutamakan tawaf daripada sholat kan di dalam Al-Quran kan disebutkan terlebih dahulu ya, tawafina ya, apa namanya lit-taifin wal-akifin war-rukka'i sujud, terakhir baru sholat ya. Keutamaannya yang paling pertama untuk Masjidil Haram itu adalah tawaf di Ka'bah ya. Ada juga sementara orang ya memperbanyak umrah ya. Bagaimana hukumnya memperbanyak umrah setelah melakukan umrah ya? Ya macam-macam ya, dengan alasan mengatakan bahwasanya al-umratu ila al-umrati kafaratu lima bainahuma ya, antara umrah ya dengan umrah berikutnya itu apa namanya dosa-dosa diampuni ya, ingin mengejar itu ya. Yang kedua mungkin ingin umrah untuk siapa kakaknya, adiknya, ibunya, bapaknya, semua yang diumrahkan ya. Tapi ya yang perlu kita perhatikan bahwasanya dalam beribadah seperti ini ya kita mencontoh dari apa namanya sirah Rasulullah dan sirah para sahabat ya. Ketika mereka melakukan umrah, adakah mereka itu setelah melakukan umrah berkali-kali ya? Tidak ada diriwayatkan seperti itu ya. Seandainya ada keutamanya seperti itu, maka mereka akan lebih dulu melakukan hal seperti itu ya. Tapi yang mereka lakukan adalah memperbanyak tawaf di Ka'bah. Yang kedua ya, kasus yang dialami oleh Aisyah. Aisyah itu sudah datang ya, sudah umrah ya. Dia juga merubah salah satu yang merubah niatnya dari haji ke umrah ya. Lalu dia haji ifrad ya. Tapi setelah itu bukan haji kiran ya. Tetapi dia dalam kondisi tidak suci ya, dan meminta kepada Rasulullah ingin melaksanakan umrah sendiri ya, apa namanya umrah apa namanya terpisah dari haji ya.
dan permintaannya dikabulkan oleh Rasulullah SAW ya, dan diantar oleh saudaranya Abdurrahman, diantar ke Tan'im ya. Ini kadang-kadang yang dijadikan dalil oleh sebagian orang ingin memperbanyak umrah. Padahal pada waktu itu Aisyah umrah sekali itu ya, dan sebelumnya dia tidak umrah ya. Dia niatkan haji dan umrah ya. Tapi dia ingin ya melaksanakan umrah secara terpisah dari haji ya. Jadi seperti itu ya, yang namanya memperbanyak umrah ya. Walaupun juga kita tidak bisa menyalahkan ya, apakah itu perbuatan yang sia-sia atau tidak ya, kita tidak berani mengatakan seperti itu ya. Tapi ya kita melaksanakan apa yang lebih utama. Ya. Ini mengisi waktu jeda ya. Ya, bukan dengan misalnya banyak shopping misalnya, tidak, kita tidak mengajarkan seperti itu ya. Kita memperbanyak ibadah ya di Mekah ya, salat di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram juga bisa memperbanyak membaca Al-Quran ya. Nah, pada tanggal 8 Zulhijjah ya, kita ihram sama tadi ya. Perhatikan ihram dari pemondokan masing-masing ya. Bukan ihram dari mikat ya, karena kita ya sudah berstatus sebagai orang yang tinggal di Mekah ya. Kita sudah masuk Mekah ya, dan kita tidak ketika kita mau ihram haji kita berada di Mekah ya. Jadi kita tidak perlu ke Tan'im ya, karena Tan'im itu adalah daerah daerah halal ya, dan daerah Mekah itu daerah haram namanya kan ya. Haram artinya itu dihormati ataupun disucikan ya. Daerah yang tidak batas yang terdekat ya, yang tidak bukan al-haram, itu adalah Tan'im ya. Makanya banyak orang yang mikatnya untuk umrah itu adalah ke Tan'im ya. Ini sebenarnya Tan'im ini mikat khusus untuk umrah ya. Kalau umrah misalnya orang Mekah ya mau umrah, tidak bisa ihram dari tempatnya masing-masing ya. Harus ke tempat yang tadi itu ya, Tan'im ataupun Hudaybiyah ataupun Ji'rana ya. Itu tempat-tempat sekarang yang bisa dijadikan mikat untuk umrah. Namun untuk haji ya, kalau haji dari tempat masing-masing saja, tidak perlu ke daerah halal ya. Karena ketika kita sudah berada di pondokan ya, kita ihramnya dari pondokan ya. Kalau sholat ya, sholat sunnah ya, ataupun misalnya pas sholat wajib di masjid ya, setelah sholat wajib kita memulai ihram ya. Misalnya setelah sholat subuh misalnya. Nah, seperti saya tadi katakan ya, hari tarwiyah itu ya pergi ke Mina kan. Ke Mina, mabit di Mina. Mabit di Mina, apa yang dilakukan di Mina? Ya, sama seperti ketika kita berada dalam kondisi ihram ya hal yang paling dianjurkan itu ya memperbanyak talbiyah ya, zikir ya, perbanyak doa ya, hajat ya. Di Mina pun bisa melakukan hal seperti ini ya. Dan di Mina itu cuma semalam ya, dengan melaksanakan sholat zuhur, asar, lalu maghrib, isya ya, subuh ya, 5 waktu sholat ya, sesuai yang dilaksanakan, dicontohkan oleh Rasulullah ya. Ketika hari tarwiyah dia berada di Mina, melaksanakan 5 sholat ya, dari zuhur sampai subuh ya. Dan sholat di Mina ini di qasar ya, dan tapi tidak dijamak ya. Walaupun setelah Utsman menjadi khalifah ya, dia menjamaknya. Tapi yang dicontohkan mungkin ada kondisi-kondisi tertentu ya yang menyebabkan Utsman mengambil pendapat seperti itu ya. Utsman termasuk juga yang menjadikan azan untuk sholat Jumat itu 2 kali kan. Azan pertama dan azan kedua ya. Azan pertama disuruh untuk berkumpul ya orang-orang, karena dulu ya orang berserakan di mana-mana dan tidak ada pengeras suara ya. Tidak ada pengeras suara ya. Artinya setelah mendengar
azan tersebut orang-orang sudah bersiap-siap untuk pergi ke masjid ya. Dan azan yang kedua ya baru untuk azan sholat Jumat ya. Walaupun di masa Rasulullah azannya cuma 1 kali. Jadi namanya di Mina seperti itu ya, salatnya di kasar ya. Kenapa di kasar ya? Sementara namanya di Mekah ya kita sholat biasa kan, tidak ada kasar, tidak ada jamak ya. Padahal kita namanya mungkin ya sebagian orang masih dalam keadaan musafir ya. Sebenarnya sholat di Mina itu di kasar ya, bukan karena namanya dia itu musafir atau tidak ya, tapi menurut jumhur ulama mengatakan bahwasanya ini karena tuntutan kondisi ya, tuntutan kondisi seperti di Arafah ya. Kenapa harus dijamak ya dan di kasar ya? Karena ada hal-hal yang membolehkan untuk menjamak ya. Ada kondisi tertentu ya yang membolehkan untuk menjamak dan mengkasarnya. Karena juga sering kita dengar ya bahwa di zaman Rasulullah di Madinah ya pada suatu hari ya Rasulullah menjamak sholatnya, padahal tidak ada alasan yang bisa dimengerti para sahabat kenapa dia menjamak ya. Namun Ibnu Abbas ya melihat ya bahwasanya ada alasan tertentu ya dan dia mengetahuinya ya. Walaupun orang itu tidak tahu alasannya. Ya, di antara alasannya kenapa dijamak di Arafah ya karena untuk segera memulai ya wukuf ya, rukun utama haji ya. Dan ketika wukuf ya ingin wukufnya bersambung terus ya sampai tidak terputus oleh salat ya sampai maghrib ya. Itu di antara pendapat ulama seperti itu. Karena ingin orang khusyuk ya untuk wukuf terus ya sampai maghrib. Jadi itu tadi sudah mabit ya, wukuf ya. Wukuf di Arafah itu ya seperti juga tawaf, tidak ada